A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, berarti Mbak Gadih sudah siap mau dibaptis besok hari Sabtu? Siap. Baik, mantap ya. Udah belum nih ya? Iya, oke. Kok masker-maskeran, Bang? Nah, gitu dong. Oke, Bang Mahesa, saya mau tanya ini, Bang. Abang ini Muslim kah? Harus dijawab nggak? Iya dong, biar jelas, Bang. Karena ini kita diskusi Islam Kristen. Tapi mungkin saya agak unik ya Bang ya. Saya ini Muslim tapi saya mempelajari Alkitab. Bagaimana itu? Tapi di KTP apa? Muslim. Di KTP Muslim. Oke, karena begini, di sini itu tidak boleh kita hanya mengaku-ngaku ya. Bolehkah kami supaya kami yakin nih, bisakah kami mendengar Anda membacakan satu ayat di dalam Al-Quran? Supaya kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang Muslim? Bang, tadi yang Abang tanyakan KTP saya. Bukan, KTP Anda kan Muslim, Islam. Apakah Anda menjalankan sholat? Tidak. Islam tapi tidak pernah sholat. Kenapa Anda tidak pernah sholat ini? Yang maksud Abang sholat yang 5 waktu? Iya, sholat 5 waktu. Nah, saya bukan sholat 5 waktu, Abang. Kalau membaca Al-Quran nggak? Terjemahannya. Oke, baiklah. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ini agak unik ini teman-teman. Ya silakan. Sebenarnya saya sering ya mendengar Abang itu misalnya orang menyangka Abang mengkritik Islam. Padahal sebenarnya saya lihat yang Abang kritik itu orang Islam yang misalnya mengenai apa itu Nabi Muhammad sebagai rob itu ya. Sebenarnya kan saya tahu nih Abang maksudnya itu bukan mengejek atau menjerumuskan, tetapi melihat perilaku teman-teman itu di mana kriteria menghormati atau istilahnya apa tuh? Apa ya? Menuhankan. Berlebihan sampai memenuhi kriteria sebagai Tuhan, kan begitu kan? Iya. Nah, tetapi biasanya memang teman-teman ini reaksi di depan itu selalu struggle sehingga Bang Edis belum sampai ke tempatnya sudah dipotong dulu. Akhirnya nggak nyampe kan begitu kan? Betul. Sampai yang tujuh sampaikan tuh akhirnya nggak nyampe kita kan terjadi pertempurannya di tengah. Nah, sebenarnya makanya saya juga banyak membuat ini ya ke ulasan ke Bang Edis ya tentang Bang Edis. Bahwa yang ternyata yang dikritik oleh Bang Edis itu adalah interpretasi teman-teman mengenai isi Quran dan implementasinya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Itu pendapat saya. Menurut Abang gimana? Oke, saya belum bisa banyak memberikan pendapat ya Pak Mahesa. Karena begini, karena saya tanya Anda KTP Islam, tetapi Anda tidak menjalankan sholat 5 waktu. Lalu Anda juga tidak membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Artinya yang Anda lakukan ini semuanya bersimpangan dengan yang dilakukan oleh kebanyakan umat Muslim. Begitu. Apakah Anda menjalankan begini-begini? Kadang-kadang. Oke, waktu Anda begini-begini bacaannya apa coba? Sama dengan yang standar aja. Coba, cuman kami pengen dengar. Pengertian saya lain mengenai makna sholat itu agak lain, Bang. Kita jangan bicara makna sholat dulu, nanti agak lama. Maksudnya bacaannya bagaimana? Sama Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek saya baca. Persis. Coba baca surat pendek lu coba. Aduh, maaf Bang, jangan mengetes macam itu. Mohon maaf. Bukan, ya. Karena nanti oke, kita undang saja satu Muslim ya. Karena ini channel saya ini teman-teman, bagusnya begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu Muslim karena nanti dibilang itu pura-pura itu gitu. Coba kita tes dulu nih. Kalau giliran untuk ngetes orang, gua
kau naikkan. Silakan apa Pundo, Bego, nyalakan kamera dulu bego. apa Pundo. Udah jelas Inilah- itu kejawen itu. Inilah bukan fair, Islam, inilah itu fair, ya, fairnya bukan channel Islam. saya ini ya, apa Pundo. Kalau di tempat Apa? lain, kalau di channel-channelnya si Juma, orang pura-pura ngaku Kristen pun ya diiyain aja sama mereka. Apalagi kau Kudis, kau cuma menaikkan Apa keuntungan Pundo? dia Coba aja. sebentar, kamu duduk dulu apa Pundo? Kamu udah nggak punya energi lagi, kamu mau ngasih tahu saya lagi puasa teman-teman. Gak ada pun ngasih Bisa. tahu teman-teman muslim aja Udah jangan nggak naik. kuat ya. lagi saya ini teman-teman, perut saya udah Kau kosong. nyari orang yang nggak selevel terus. Coba apa Pundo? Apa? Silakan kamu tes dulu Pak Mahesa ini apakah dia muslim atau tidak, silakan. Ya ngapain kau tes sudah jelas dia itu udah jelas dia kondisinya gimana. Ngapain dia kan dia pro denganmu ya udah. Apalagi Bukan. Menurut Anda ini KTP-nya muslim nggak? kan dia bilangnya dia muslim KTP-nya tadi. Oke, tapi dia kok tidak menjalankan sholat gini. Iya, gini Des ya. Di Islam itu pun ada golong-golongan juga gitu ya. Sama juga dengan kalian yang Kristen kan, ada juga golongan. Ya, Islam itu biasanya kalau di daerah Jawa itu beda dengan daerah-daerah lain gitu. Mereka caranya itu tersendiri pula gitu. Bedanya di mana? Sama aja saya lihat. Iya itu kan dibilangnya tadi itu bacanya nggak ayat sucinya kan udah kamu tanyain tadi ayat sucinya dibaca nggak dalam versi yang ini terjemahan katanya mana ada Silakan Pak Mahesa, tanggapan Anda normalnya. Pak Mahesa, silakan. Itu urusan dia gitu. Bang Edis pernah diskusi dengan Kitun nggak? Pernah kan? Kitun pernah sebentar waktu itu. Anda juga melihat sesuatu yang lain kan di dia? Iya. Cuman saya belum panjang lebar sih ngobrol dengan dia. Lah, Bang. Jadi memang ada kondisi yang berbeda mengenai muslim. Gimana? Indonesia ini memang berbeda. Anda mengerti maksud saya? Bukan, maksud saya begini Pak Mahesa. Anda ini kalau Anda Islam, Anda kan setidak-tidaknya bisa membunyikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak bisa sama sekali, saya pun curiga Anda ini bukan Muslim gitu loh. Gimana? Bisa, tapi saya tidak mau. Oke lah, baiklah kalau begitu saya turunkan di bawah dulu Pak Mahesa ya. Saya bawa dulu. Ini fairnya channel saya ini. Apa Bundo? Begini apa Bundo ya. Sekalipun banyak orang tidak suka dengan saya karena katanya menurut mereka nih memojokkan agama RT 6 begitu. Tetapi saya itu berusaha untuk berlaku adil. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum sehingga membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Betul? Iya. Nah, jadi saya tetap berlaku adil nih, karena dia nggak mau baca Al-Quran, ya nggak usah ngaku Islam. Dia kan pro kamu itu sebenarnya itu. Saya tidak perlu pro ataupun tidak. Begini, kita ini ngobrol yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Setuju? Iya, kalau seandainya itu poinmu ya, poinmu seperti itu ya. Ketika ada orang yang memberikan suatu berita ya, kamu sebelum naikkan ini di topik live-mu itu kamu cari tahu dulu. Jangan ya nanti kamu. Iya, makanya kan saya tanya tadi. Saya tanya, apakah Anda menjalankan? Oke lah, kalau dia bilang sholat yang dimaksud bukan seperti itu. Oke lah, dalam hal itu saya setuju. Cuman untuk menjadi bukti bahwa dia itu adalah orang Islam kan ya sebenarnya dia baca Al-Quran, betul? Iya, dia itu kejawen kayaknya itu. Kalau kejawen tuh beda. Mereka tuh gimana? Saya nggak ngerti juga. Oke lah, silakan. Apa Bundo? Apa yang mau kau bahas nih? Saya mau bahas apa ya? Mau bahas? Ya nggak ada yang saya mau bahas apa. Saya cuma mau bilang kalau kamu mau apa naikkan orang yang Muslim, ya kasihlah mereka kesempatan ngomongnya dulu. Contohnya tadi itu ya oke lah. Dia ngomong, oh menurut Tuhan ini. Dia ngomong mungkin. Dia salah ngomong, tapi kasih aja deh sampai akhirnya dulu gitu. Dia ngomong kayak si Adi tadi. Iya, tapi gimana kita mau dengar orang yang dia ngomong yang ditanya aja udah nggak nyambung. Ya saya tahu dia nggak nyambung juga. Dia beranggapan yang menciptakan. Oke, begini, apa Bundo? Saya mau tanya begini sama kamu apa Bundo?
Betul tidak bahwasanya Nabi Isa itu akan datang untuk membunuh babi? Udahlah, kamu nggak usah debat dengan saya lah. Ini Nanti kan saya turunin langsung aja. begini nih, langsung ini. Sebentar. Apa Bundo dengar? Apa? Betul atau salah kedatangan Nabi Isa punya fungsi untuk membunuh babi-babi? Fungsi untuk membunuh babi. Saya nggak lihat juga, lupa. Saya kan apa jawabannya? Saya sudah lupa. Ya udah anggap lah iya gitu, anggap lah iya. Kok anggap-anggap? Ya saya nggak tahu. Muhammad berkata, sebentar. Di dalam hadis Muhammad berkata, sesungguhnya telah dekat waktunya. Sesungguhnya Isa putra Maryam akan datang dan dia akan membunuh babi, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Oke. Nah, Betul dia akan membunuh babi? iya, kita anggap aja rujukanmu tuh benar dulu. Nanti saya cari lagi. Dah. Kita masuk ke step berikutnya apa? Ya. Kalau dia membunuh babi, berarti apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu memotong babi itu salah satu bentuk mengurangi pekerjaan Nabi Isa. Setuju? Oke, kita iya. Nah, lanjut. Ya iya. Ya udah lanjut poinnya. Kalau begitu, kalau ada orang yang menjual daging babi, dipotong babinya, berarti dia sedang membantu meringankan tugas Nabi Isa nanti. Setuju? Ya, oke. Iya, mantap. Ya, silakan. Ini poinnya poinnya apa maksudnya? Kamu mau ya masuk itu ke daerah? tadi, berarti mereka meringankan tugasnya Nabi Isa, betul? Iya, kita harus masuk poinnya dulu, Des, agar orang ini tercerahkan. Jadi poinmu masuk ke ada di Medan kejadian orang dilarang daging babi gitu kan? Itu poinnya salah satunya, Ting. Baik, Ya, gini, dengar. Ya langsung aja ke poinnya. Kamu Dengarkan ya, dengarkan. Di bulan puasa lah justru terjadi friksi-friksi, justru terjadi gesekan-gesekan antara umat beragama. Justru di bulan puasa. Kalau tidak bulan puasa, kayaknya biasa-biasa saja. Contoh, tenang dulu, tenang. Contoh, di bulan selain bulan puasa, biasanya kalau orang jualan, orang mencari nafkah, tidak ada yang maksa-maksa tutup. Setuju? Tetapi justru di bulan puasa ada orang mencari nafkah, justru disuruh tutup-tutup, bahkan dibalikin katanya jualannya, betul? Betul. Pertanyaan saya, kenapa justru di bulan puasa orang malah melakukan kekerasan? Gini deh, kita satu-satu dulu biar selesai dulu ya. Itu kan udah bab berikutnya nih, ya. Kamu kan bahasnya itu udah poin kedua. Kamu bahasnya tadi tentang bagaimana Isa dulu ya. Isa job desk-nya terus bantuan umat Kristiani untuk mengurangi populasi babi itu kan. Nah, ini poin yang kamu sampaikan ini kan berkaitan dengan kamu dapat isunya dari Medan kan gitu kan? Betul enggak? Itu selesai satu-satu nggak kan? jelas bahasamu. Makin apa Bundo? Kau nampak sekali dari caramu bicara. Kau sedang bingung. Dengarkan satu kali lagi. Dengar dulu satu kali lagi. Dengar. Iya, satu-satu dibahas nanti berikutnya dengarkan ya. Tadi kan itu udah. Tadi kan itu sudah toh. Inilah makanya saya bilang. Belum. Apa Bundo? Dengarlah dulu, Ambo lagi bicara. Dengarlah dulu, dengar ya. Pada waktu bulan-bulan selain bulan Ramadan, kalau ada orang berjualan, kalau ada orang mencari nafkah, menjual makanan, tidak ada orang yang paksa-paksa tutup, paksa-paksa suruh menghormati, nggak ada. Betul? Nah, sementara justru di bulan puasa, orang lagi jual makanan dipaksa-paksa suruh menghargai orang yang berpuasa. Pertanyaan saya, kenapa justru di bulan puasa, bulan menahan hawa nafsu, bulan yang katanya setan diikat, justru di bulan itulah terjadi
pemukulan orang sedang makan dan penjungkir balikan meja makan. Nah, iya. Nah gini guys. Nah kamu bahasnya dua tadi, makanya saya satu-satu. Yang pertama itu tentang Nabi Isa dan larangan menjual babi ya. Yang kedua tentang bagaimana terjadinya itu masalah kekerasan menurutmu ya. Saya bilang nih, kayak Adi kamu ngomong kayak itu kan. Nah saya bilang juga ke kamu nih, di versimu itu kamu anggap kekerasan. Nah oke ya, kan dua hal nih ya. Misalnya kan satu-satu dulu. Biar oten-oten yang 7.000 ini bisa cerdas. Satu-satu dulu. Mengenai bagaimana yang kamu ngomongin Nabi Isa mengurangi Nabi Isa job listnya itu memberantas babi dan menghancurkan salib, kita fokusnya ke babinya. Dibantu oleh umat Kristen untuk mengurangi populasinya. Dan kamu berangkat itu mengambil topik itu dari masalah di Medan. Kan itu dasarnya dulu Kak. Ini dua ya, satu kita abaikan dulu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya. Makin bicara dia makin gak jelas. Kamu nonton di bawah saja lah. Di bawah saja kamu nonton. Saya pikir dia tadi mau jawab apa. Kita udah nunggu-nunggu serius. Dia mau jawab. Dia malah muter-muter gak jelas. Aduh. Gimana kalau seperti ini terus teman-teman? Udah habis lagi jatah Paramek, Bodrek. Ini gimana? Kita nanya. Cobalah langsung dijawab, jangan muter-muter. Bayangkan kalau babi tidak dipotong, kalau babi tidak disembelih. Berapa banyak nanti jumlah babi dan keturunannya? Gimana? Kita tahu ada banyak ternak babi. Betul. Bayangin kalau tidak dipotong babinya. Capek Nabi Isa nanti kalau datang. Gimana itu? Oke, kita kasih naik ada Gadih Rimbo. Gadih Rimbo ini nampaknya orang dari Jambi tadi. Oh, ini yang dulu pernah datang ini. Ya, Gimana kabarnya Mbak Gadih Rimbo? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik-baik saja. Ya. Gimana? Sudah dibaptiskah atau belum? Hari Sabtu besok abang dibaptis Cece. Hari Sabtu besok. Oke, baik. Tadinya dari Muslim ya? Muslimah. Iya. Oke. Kalau tidak salah, saya lupa ini karena terlalu banyak, hampir ini setiap hari orang inbox saya ini. Gini, coba masih ingat nggak doa-doa waktu zaman masih sholat dulu? Masih. Coba gimana doanya? Doa makan. Silakan. Doa Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Oke, terus bacaan surat. Bacaan surat apa? Surat terserah, satu surat ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Berarti Mbak Gadih sudah siap mau dibaptis besok hari Sabtu? Siap. Baik, mantap ya. Oke. Kok lama sekali ini mau dibaptisnya? Bukannya dari kemarin-kemarin? Cece kan waktu pertama kali belajar sama Bang Edis mengenal Yesus itu kan waktu Cece masih jualan di pinggir sungai itu. Oh iya, yang kedengeran suara itu ya, yang kayak macam pasar malam itu kan ya? Iya. Oh iya, lupa ingat. Tapi ngomong-ngomong, asal dari mana sih?
Gadih Rambo. Kalau apa boleh di publik bang? Nanti Cece dicari lagi kayak kemarin. Oh ya udah nggak usah lah, nanti dicari lagi nanti. Sudahlah, Iya, coba apa kemarin Cece pesan? sempat dicari juga. Oh iyalah, apa pesan Anda nih kepada orang-orang yang mungkin ada seperti Anda ini, mau meninggalkan agama Islam, mau dibaptis tapi ragu-ragu begitu. Apa pesan Anda kepada mereka nih? Bagaimana ya bang? Kalau Cece kan belum berani banyak bicara sekarang. Cece Oke. cuman pengharapan Cece bila nanti Cece sudah dibaptis, Cece akan terapkan 10 perintah Tuhan untuk diri Cece, karena menurut Cece itu baik dan itu untuk kedepannya hidup Cece lagi. Setelah nanti Cece bisa menerapkan di dalam diri Cece sendiri, kehidupan Cece, Cece akan sama-sama merangkul daripada saudara atau teman-teman yang lain, bahwasanya ini loh jalan yang baik seperti itu. Cuman Cece kalau untuk sekarang untuk bagaimana belum berani gimana gitu. Ya, nanti juga kalau terlalu berani nanti akhirnya bernasib sama itu seperti yang barusan ditangkap itu. Ya, yalah. Oh iya bang, Apa itu? Cici mau kasih tahu abang juga. Abang kenal sama Kak Sri Yuyen kan? Sri Yuyan, ya tahu. Gimana di kabarnya dia? Ya, beliau sudah dibaptis loh bang, minggu kemarin, Sabtu kemarin. Oh ya, di mana dia sekarang? Saya soalnya lupa ini. Jadi kadang-kadang di sini berdebat-debat Islam benar, ternyata besok-besok sudah dibaptis. Gitu. Di Iya, mana dia kemarin orangnya? itu di daerah Sulawesi sana bang kakak itu. Cuman kami sahabat di dalam pembelajaran untuk di Oke. di media gitu. Jadi kami saling menguatkan. Beliau hari Sabtu kemarin, saya Sabtu ini, Sabtu besok Bang Gusti, Sabtu besoknya lagi Bang siapa gitu. Kami berempat itu dalam hari Sabtu yang sama. Oh, berarti kalian inbox-inboxan ya di TikTok ya? Iya, kami main DM dan main WA. Nanti kalau kita nggak tahu dari pembelajarannya, DM kita alihkan. dari DM TikTok baru lanjut ke WhatsApp ya? Iya. Oke lah, iyalah. Baiklah. Tapi Jelas gini terus. Bang, Gimana? ada yang Cece belum paham. Mungkin Abang bisa jelaskan di sini, kan itu yang menjadi hati Cece itu selalu bertanya gitu. Dari Betul. mungkin kalau Kak Sri lebih paham ya, dia dengan agama beliau terus ke Kristus gitu. Kalau Cece kan memang dari agama Cece yang awal memang sama sekali nggak ngerti agama itu dan kembali ke sini dari awal belajar. Nah, di sini Cece mau tanya sama Abang. Apa itu? Katanya Bang, kata temen Cece ini, jadi bahwa kalau kita sudah dibaptis, itu adalah baptisan itu ada di dalam Al-Quran, tapi itu hanya untuk penggenapan agama, dan baptis itu untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berarti kita jadi orang Kristen. Dan gimana kata teman kemarin? Dan Kristen itu tidak ada katanya Bang. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri Cece kan. Dan satu lagi, teman Cece itu, Kak Sri itu, beliau sudah dibaptis loh Bang. Tapi beliau bilang, Tuhan Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku. Itu yang selalu mengganjal di hati Cece gitu. Seriusan gitu pemahamannya? Iya, beliau masih menjalankan sholat dan beliau masih puasa. Ya, pelan-pelan lah. Jadi harus pelan-pelan dulu karena memang ini keadaan-keadaan seperti ini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya sebenarnya sebelum dibaptis itu harus ada pendalaman dulu. Harus sembuh dulu dari ngikutin yang di kuburan itu gitu loh.
Jadi yang di kuburan itu harus benar-benar dikebaskan begitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu jawaban saya mengenai kalau dia masih berpikir bahwa Yesus Tuhannya maka Muhammad nabinya. Itu ajaran-ajaran yang bisa dikatakan gado-gado begitu. Nah, makanya kalau sebelum dibaptis ya saya minta supaya jangan sembarangan asal-asal baptis orang begitu. Tapi benar-benar dia betul-betul telah mengerti betul seperti itu. Terus yang kedua, mengenai baptisan. Mengenai baptisan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Tetapi seperti biasa, para penerjemah Al-Quran itu tidak menerjemahkannya. Nanti kalau diterjemahkan nanti repot. Ya ada. Baptis itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, baptizo itu artinya selam. Celup, selam, celup itu sama. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ya, sibghah itu namanya, sibghah. Cuman memang tidak diterjemahkan. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya, sebentar. Al-Baqarah ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-138 ya. Bentar. Al-Baqarah 138 138 kita buka dulu kita balik dulu kameranya ya biar kita lihat di sini. Oke. Kelihatan ya? Bahwa ada kata baptis di dalam Al-Qur'an, tapi seperti biasa ya para ulama menyembunyikannya. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, kelihatan ya? Oke. Di sini dikatakan, and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah, dan seterusnya, religion and we worship him. Nah, ini kalau terjemahan Sahih Internasional. Nah, di dalam terjemahan yang paling baik, jadi terjemahan Al-Quran yang paling baik itu adalah terjemahan Yusuf Ali. Kelihatan di sini? Kelihatan. Nah, ini saya artikan ya. Agama kita adalah baptisnya. Baptis dari Allah. Baptism. Iya, ada kata baptis. Cuman seperti biasa disembunyikan. Gitu. Masih ada nih di dalam terjemahan Yusuf Ali. Nih, kemudian dirubah lagi ya. Pewarnaan nih. Menjadi ambillah warna Allah. Memang Allah ada warnanya. Ini terjemahan Abdul Ala Maududi. Nah, dalam terjemahan Muhsin Khan, itu sengaja tidak diterjemahkan. Sibghah. Nah, karena apa? Nanti kalau tertulis baptis, nanti berbondong-bondong. Zuma minta dibaptis. Begitu. Ya. Jadi ini banyak terjemahan-terjemahannya nih. Ada terjemahan Piktol, ada terjemahan Dr. Kali, ada terjemahan Halim, nih ada terjemahan, banyak terjemahan-terjemahannya. Ya. Tapi di dalam terjemahan Yusuf Ali itu masih ada kata baptis. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena begini, Gadih ya, sebentar saya balik dulu kamera saya ya, Gadih. Nih, saya balik dulu sebentar. Begini Gadih, Al-Quran itu datang bukan untuk membantah kitab Injil. Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil. Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Tetapi para ulama lah yang membuat umat menjadi sangat benci dengan yang namanya Injil. Begitu. Abang, satu lagi ya. Kemarin kan ada keluarga, beliau kan dua kali menanyain Cece kan bahwasanya ya marah pastinya. Tapi ada satu perkataan gitu, bilang gini, tunjukkan kitab Barabas. Apa sih Bang? Jadi kalau misalkan itu tidak bisa ada. ditunjukkan, saya akan masuk Kristen katanya, gitu dibilangnya. Ya, itu orang cuman aja korban daripada omongan-omongan para ulama itu ya. Jadi intinya begini, Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Al-Quran ini datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya kalian harus beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca begini, nih, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Oke? Kemudian menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, cuman karena yang baca ustadz dibaca balik begini. Diputar begini sama mereka. Nah, seharusnya beriman kepada kitab sebelumnya, jadi beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya banyak para ulama jualan kitab-kitab. Nah, kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan syekh ini, karangan syekh itu. Begitu. Supaya apa? Supaya laku. Nah, kalau laku kan ada fulus. Begitu. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran sendirilah yang memerintahkan supaya beriman kepada kitab Injil dan kitab Taurat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Seperti itu. Jadi sudah benar keputusan Anda. Yakin Abang? Sudah benar keputusan Anda untuk dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Seperti itu. Cece yakin satu jiwa diselamatkan, seluruh bahkan keluarga istri juga rumah akan diselamatkan. Yakin Cece. Ya. Oke ya, hanya begitu dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap Abang, terima kasih. Oke, terima kasih. Enggak sia-sia ya Bang, bahwasanya Cece belajar di pinggir sungai sama Abang hari itu, walaupun jaraknya berapa bulan. Oh, tapi sempat kemarin ditolak dari apa Bang, gereja kemarin. Gereja apa yang menolak? Nah, menolaknya gara-gara apa? Tidak ada surat izin orang tuaku Bang. Kan waktu itu saya bilang sama Abang, saya nanti gereja takut. dikatekisasi. Iya, nanti gereja takut, nanti disangkain mengkristenkan orang begitu. Ya, tapi begini, Gadi, biarlah KTP-nya saja yang jadi orang Islam, orangnya jangan. Oke, begitulah ya. Nanti silakanlah dimentori sama gini. Karena saya ini khusus yang bagian online, ada yang bagian lapangan nanti, begitu ya. Nanti mungkin Anda akan dikirimi pesan dari orang-orang yang bagian lapangan dan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Oke ya? Oke, siap Abang. Oke, minta doanya ya Bang, semoga diberi kelancaran. Amin, amin. Semoga Tuhan Yesus membuka jalan pikiran Anda dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu sehingga kamu mengenal kebenaran ya. Oke? Oke, baik. Kita berangkat. Malam Abang. Malam. Malam, siang ini. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara seperti itu ya dengan kaum tetangga sebelah, banyak orang ketika kita mengatakan Roh Kudus, mereka malah menghina Roh Kudus. Katanya Roh Kardus. Karena apa? Karena mereka tidak pernah membaca Qur'annya. Iya, coba. Begitu banyaknya orang-orang Islam yang menghina Roh Kudus. Banyak. Padahal di dalam Al-Quran, coba siapa yang menurunkannya itu?
Itulah akibat daripada gembar-gembor para ustadz, para ulamanya yang membenci Roh Kudus. Ya, seperti itu. Banyak sekali tuh katanya Roh Kudus, katanya Roh Kardus katanya. Mau saya tunjukkan Anda. Ya, siapa Roh Kudus itu di dalam Al-Qur'an? Sembarangan Anda. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka nih ya. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga Murtadin ini boleh sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui kesaksian yang ia sampaikan, di mana sebelumnya dia adalah orang yang taat dan juga melakukan setiap aturan agama yang ia kerjakan dalam kehidupannya. Namun ketika Tuhan bekerja dalam kehidupannya, justru disitulah ia memilih untuk percaya menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya melalui Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Di luar Yesus, hidupmu masih dalam berusaha melakukan apa yang terbaik, seakan-akan itu yang menjamin hidup Anda, dosa Anda diampuni. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kita memperoleh hidup yang kekal hanya melalui kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan bagi para umatnya. Sehingga dengan cara kita yang kita lakukan apa yang terbaik itu hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan sendiri yang memilih, memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya. Maka percaya kepada Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, maka seumur hidup kita akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai ada kata terlambat yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita sungguh-sungguh mengenal Dia adalah Allah yang benar. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus hanya sebatas nabi, Yesus hanya utusan kepada Bani Israel. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena tanpa melalui Dia, kita tidak akan sampai kepada Bapa di sorga. Oleh karena itu, teruslah hidup taat dan takut akan Tuhan dan terus menjadi berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana mereka boleh mencari tahu tentang kebenaran bahwa hanya ada dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga kesaksian ini boleh terus menolong menguatkan iman kepercayaan kita dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.